ini. Dari penciptaan sampai Adam, Abraham, ya ini istilahnya patriarkal ya. Nah, dari penciptaan sampai secara patriarkal nenek moyangnya orang Israel. Musa nggak ada di sini. Musa itu baru ada di Keluaran. Lalu siapa yang nulis ini? Ya kan? Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, ini yang nulis Musa. Kejadian sampai Bilangan ini yang nulis Musa. Tetapi Ulangan ini yang nulis adalah rangkuman ini ya di zaman Raja Yosia. Dari mana kita bilang begitu? Karena Ulangan ini adalah perkataan-perkataannya ini yang disimpulkan di sini. Dan di Ulangan ini dituliskan Musa mati. Artinya ini adalah Raja Yosua si Raja Yosia ini ya memberikan summary dari ini. Tetapi kelima kitab ini tetap disebut dengan kitab Musa karena cerita tentang yang Ulangan ini dari Keluaran, Imamat, Bilangan itu tentang Musa. Nah, kecuali kejadiannya nulis Musa. Dari mana Musa bisa tahu ini? Itulah yang namanya rema. Musa mendapatkan firman Tuhan, dia mendapatkan rema. Dari mana dia dapat rema? Dari turun temurun. Patriarkan ini Adam cerita sama anak-anaknya sampai ke Abraham. Abraham cerita sampai ke Yusuf, sampai ke anak-anaknya juga sampai ke 12 suku Israel. Cerita, kemudian Musa ini mendapatkan satu rema. Dan dia bisa menuliskan kitab Kejadian itu dengan detail. Dari mana ya? Karena punya rema. Karena rema. Dari mana dia punya rema? Karena dia kemudian mengerti tentang agape. Ternyata apa yang ditulis oleh Bapak Adam sampai ke Abraham sampai ke bapaknya Musa, ternyata itu adalah sebuah kasih, sebuah agape. Makanya dia bisa punya rema. Itulah yang namanya ilham Roh Kudus. Kok dilala ya bisa tepat ya. Makanya ya, kalau kita ngelihat Kejadian 1 tentang penciptaan dulu pernah kita bahas, kenapa bisa sesuai kejadian tentang penciptaan hari pertama sampai hari ke-7 itu. Dulu pernah kita bahas di sini. Jadi itu memang Musa yang nulis dengan hikmat, dengan dengan rema dari Roh Kudus, ilham dari Roh Kudus. Kenapa bisa dia bisa? Karena nabi-nabi itu ketika mendapat rema dia dia bisa memahami apa yang kita tidak pahami, baik masa lalu maupun masa depan. Hanya bahasanya dia kan Big Bang, kan nggak ada dia cerita tentang kosmos, nggak bisa, dia nggak ngerti teori yang segala macam itu ya, nggak ngerti. Dia dengan bahasanya dia yang sederhana, tapi dibikin terbuka, universal, bahasa yang sederhana tapi di open, supaya orang bisa nanti ngerti. Gitu ya, Pak Andre Panjaitan. Oke. Iya. Kira-kira gitu ya. Jadi itu yang namanya rema, itu namanya wahyu, wahyuan. Iya. Itu ya. Jadi dia bisa melihat ngelihat apa yang terjadi di masa lalu. Ya, baik itu melalui mimpi, melalui apa, dan dia tulis. Dan kebetulan kemudian Musa melihat sosok Yehova dalam rupa manusia. Makanya dia bisa nulis di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Oh,
Elohim itu seperti ini, kayak saya juga ternyata ya. Ada badannya, ada matanya, ada manusia diciptakan. Nah itu tadi rema. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Yesus itu. Gitu ya. Ya, betul. Misalnya gini, Pastor, ada yang punya salah kepada kita gitu, Pastor. Cuman orang itu tidak pernah minta maaf kepada kita. Apakah kita tahu kalau kita sudah memaafkan atau bukan? Gitu, Pastor. Ya pokoknya hati kita kan selalu terbuka. Kita kan disuruh memberkati orang yang bersalah kepada kita kan. Kalau dia nggak minta maaf kepada kita, kita bisa melepaskan pengampunan buat dia kan. Tetap. Waktu Yesus berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah orang-orang Yahudi ini minta maaf sama Tuhan Yesus? Kan enggak kan? Ya kan? Orang Yahudi ini kan nggak minta maaf. Kenapa Tuhan Yesus bisa ngerapas pengampunan? Waktu Stefanus dirajam batu, Tuhan ampunilah mereka. Apakah orang yang rajam batu ini minta maaf sama Stefanus? Kan enggak kan? Tapi kan kita bisa melepaskan pengampunan. Dan suatu ketika Tuhan akan menjawab pengampunannya kita itu melalui pertobatannya mereka. Gitu. Nah, mereka tetap harus bertobat. Ya kan, kalau mau diampuni. Ya, itu aja, Pastor. Iya. Karena itu aja, Pastor. Selamat malam. Oke, God bless you.